Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Di sini saya mau share tentang bagaimana kita memandang emosi, perasaan, desakan, dorongan, dan memang tekanan. Emosi tidak harus baik atau buruk. Emosi ini bermanfaat apabila dengan muatan energi yang menggerakkan dan mendorong kita untuk membuat pilihan hidup yang positif dan memang pastinya adalah untuk menguntungkan. Sebaliknya emosi, dorongan dan desakan itu akan tidak baik dan berbahaya jika semuanya itu bersamaan muatan energi yang mengarahkan kita pada pengambilan pilihan hidup yang merugikan atau merusak diri kita sendiri. Seperti kita ketahui, pada banyak keadaan emosi, kemarahan dapat memicu perilaku yang merusak diri orang yang memang bersangkutan. Ada suatu contoh di mana orang yang sangat berbakat itu yang dinamakan dengan Bill dia berkonsultasi dan punya peluang yang luar biasa di bidang yang dipilihnya, tapi dia juga punya masalah dalam mengendalikan amarahnya hingga mengalami kemunduran. Dan meski Bill berhasil meraih banyak prestasi dalam pekerjaannya, pada akhirnya ketika emosinya terpancing, seringkali dia akan kehilangan akal dan dengan kasar meluapkan kemarahannya pada orang lain, di mana Bill ini menyadari bakat yang memang besar dengan sehingga sering melindungi dia dengan cara mengabaikan catatan kemarahan Bill yang berhubungan dengan pekerjaan. Tapi suatu hari ketika Bill itu kembali mengamuk dengan sikap yang begitu kasar pada seseorang yang amat dihormatinya, dia mengancam akan keluar apabila Bill tidak segera dipecat. Atasannya ini berdasarkan berbagai keluhan yang pernah disampaikan karyawan-karyawan lain terhadap Bill ini tak punya pilihan lain selain memberhentikan Bill tersebut. Dalam keadaan ini, meski sebenarnya Bill ini memiliki bakat yang luar biasa dan di bidang yang dipilihnya, jelas dia tidak mampu mengendalikan temperamentnya kala orang atau situasi tertentu memancing emosinya. Hampir 2 tahun Bill melamar pada perusahaan-perusahaan yang kurang ternama untuk jabatan yang tidak terlalu menonjol. Tetapi hasilnya nihil. Kemudian dengan kegetaran dan penyesalan mendalam Bill terus berjuang. Kegetiran dan penyesalan mendalam Bill terus berjuang. Saat itu dia terpaksa menerima jabatan yang tak begitu menguntungkan di luar bidang yang dia senangi dan sangat cocok untuknya dalam banyak hal. Tapi tak pelak lagi ini kasus nyata di mana kemarahan itu begitu merasuki dan menguasai seseorang hingga menghilangkan penilaian yang baik di perusahaannya semua, di mana Bill ini mendapatkan peringatan berulang kali atas ledakan emosinya yang tak sepantasnya. Setiap kali dalam pembicaraan dengan Departemen Sumber Daya Manusia, dia di tempat kerjanya, Bill menyatakan diri menyadari benar dia tidak boleh melampiaskan kemarahannya pada anak-anak buahnya. Dia mengerti bahwa pada awal luapannya itu amarahnya itu mengancam promosi untuk dirinya. Kemudian seiring berjalannya waktu, ia menjadi ancaman bagi pekerjaan dalam salah satu pertemuan akhirnya dengan Departemen SDM. Salah satu pertemuan itu dengan tenang dan kesedihan yang mendalam, Bill berkata kepada kepala departemen juga memimpin perusahaan bahwa dia sudah berpikir dalam-dalam setelah sekian banyak pelanggaran terkait kemarahannya itu sendiri. Yang membuat kita tahu pepatah jangan ganggu macan tutul. Nah, dimana itu adalah suatu pepatah yang memang
yang mampu membuat membahayakan dirinya itu sendiri, seperti itu. Oke. Terus selanjutnya dalam buku ini diceritakan tentang bagaimana kasus-kasus ya, studi kasus yang memang diterapkan atau diceritakan oleh yang narasumbernya. Secara singkat, ada 4 poin penting yang harus dipertegas. Yang pertama, emosi tidak harus bersifat positif atau negatif. Muatan energi yang dihasilkan oleh emosi itulah yang memicu dan memunculkan ekspresi yang menguntungkan atau membahayakan diri emosi tersebut. Bisa berupa pilihan hidup dan tindakan yang bermanfaat atau yang memang membahayakan diri sendiri. Yang kedua, ekspresi emosi. Kita dapat membedakan apakah hasil yang kita peroleh itu adalah hasil positif yang meningkat atau kepercayaan diri yang merugikan, membahayakan. Yang ketiga adalah ekspresi emosi, perasaan atau desakan yang memang membahayakan belum tentu berbahaya. Dalam situasi yang berbeda, sifat suatu ekspresi bergantung pada konteksnya. Karenanya, kita harus selalu waspada untuk konteks yang memang tepat agar kita bisa menyampaikan suatu emosi kita. Yang keempat, kita hanya bisa bicara secara konsisten, bersikap waspada, dan mengetahui waktu yang tepat untuk menentukan pilihan apabila kita mampu mengendalikan emosi sehingga kita dapat berpikir, merasa, menilai, dan menimbang dengan jernih. Oke, itu aja yang dapat saya sharing. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.